Yesus yang ada di dalam pribadi saudara dan saya, Yesus itu siap mengubah jalan-jalan kehidupan kita. Asal apa? Kita memiliki kerendahan hati kepada Tuhan Yesus. Contoh di dalam Alkitab orang Majus, ya. Setelah orang Majus ini sungguh-sungguh mempunyai hati yang percaya, dia mencari Tuhan Yesus, dan setelah berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus, Alkitab berkata, dia langsung sujud menyembah kepada bayi Yesus ini tadi. Jadi seringkali kita mendengar kisah orang Majus, kita hanya teringat persembahannya. Tetapi berbicara persembahan yang terbesar, sebenarnya bukan hanya harta bendanya saja. Tetapi Alkitab berkata, setelah orang Majus ini melihat bayi Yesus, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Jadi yang artinya, saudara, ya, jika Yesus itu ada di dalam pribadi saudara dan saya, dan Yesus ini sungguh-sungguh kita mau belajar merendahkan hati kepada Tuhan Yesus, maka Yesus pasti akan mengubah kehidupan kita. Jadi kerendahan hati pada Yesus dapat digambarkan kita itu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu yang membuat orang Majus itu mengalami perjumpaan, mengalami encounter dengan Yesus. Jadi sekalipun orang Majus ini adalah orang yang berilmu, orang yang dipakai pada zaman tersebut sebagai penasehat raja-raja Persia, tetapi orang Majus ini punya kerendahan hati kepada Tuhan Yesus. Alkitab itu berkata begini, Allah membenci orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Nah, hari-hari ini saudara, ada banyak orang itu tidak sadar, dia itu sombong, padahal hidupnya sudah berat, banyak masalah, tetapi diajak untuk mendekat kepada Tuhan Yesus, dia tidak mau. Nah, banyak sekali. Hari-hari ini kalau kita tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Yesus, hidup ini berat, saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita itu mempunyai kerendahan hati kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus mengubah jalan kehidupan saudara dan saya. Nah, itu penting sekali. Jadi di dalam hidup ini, Yesus harus ditinggikan dari segala-galanya. Nah, rupanya kalau kita teliti di dalam Alkitab, orang Majus ini berani korbankan waktu, tenaga, harta, dan bahkan hidupnya. Dia berjuang untuk menemui bayi Yesus. Jadi yang artinya orang Majus ini mempunyai kerendahan hati kepada Tuhan Yesus. Hidup Kristen juga harus begitu, saudara. Setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menghadapi berbagai persoalan, problem, permasalahan, kita harus selalu mempermuliakan Yesus. Kita harus mempunyai kerendahan hati untuk apa? Mencari Tuhan Yesus. Jadi hidup Kristen artinya harus pandai bersyukur menghadapi berbagai masalah, ya. Jadi bukan membesar-besarkan masalah, bukan bertekuk lutut pada persoalan, tetapi yang harus kita muliakan di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Contoh di dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang hidup pada zaman itu, pada waktu zaman Raja Nebukadnezar, raja ini mendirikan sebuah patung dan semua orang harus sujud menyembah kepada patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, dia berkata di hadapan raja, Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup. Seandainya hari ini dia menolong, dia pasti akan menolong, dan bahkan aku dilepaskan dari cengkeraman tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, Allahku tidak menolong, sekali-kali aku tidak mau sujud menyembah patung yang didirikan oleh Tuanku. Sehingga apa? Saat itu raja ini marah, dapur perapian ya dipanaskan 7 kali lipat, dan Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam dapur api. Mati enggak? Enggak mati. Luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego, pribadi
yang senantiasa mempermuliakan Tuhan. Jadi hidup Kristen harus apa lagi? Hidup Kristen harus tingkatkan hati hamba. Jadi jangan bangga dengan kesuksesan. Jangan bangga dengan pelayanan yang mana Tuhan memberikan kesempatan. Jangan bangga karena harta yang melimpah. Jangan bangga dengan rumah yang mewah, mobil yang bagus, gelar yang berderet-deret. Bukan itu. Kita harus bangga dan bermegah dalam Yesus. Kita harus mempermuliakan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita itu semakin merendahkan diri kita kepada Yesus, maka Yesus semakin tinggi di dalam hidup saudara dan saya. Terutama apa? Utamakan motivasi yang tepat dan benar. Hati harus tetap tulus dan lurus. Jangan gila akan pujian. Ya, jangan dibiasakan mempertahankan hak. Jangan dibiasakan membenarkan diri. Jangan. Yesus itu super benar. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tinggalkan kerajaan surga, turun ke muka bumi ini menjadi manusia, mengosongkan dirinya. Dia rela untuk mati menebus dosa saudara dan saya. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini, betapa sangat amat penting supaya Yesus mengubah jalan-jalan kehidupan kita. Kita harus mempunyai kerendahan hati kepada Tuhan Yesus. Amin.